Dengan memperkenalkan diri, Pak Adi, aku ingin bercerita tentang liburan Idul Fitri ini. Pulang kampung bertemu keluarga, Pak Adi dengarkan cerita aku. Sebagai mahasiswa banyak yang ku tahu. Liburan ini bukan hanya tentang agama, tapi tentang kebersamaan dan cinta. Suasana kampungku penuh kedamaian, keluarga berkumpul, senyum di wajah. Walau bukan Idul Fitri yang sama, tapi maknanya tetap terasa dalam hati. Pak Adi, dengarkan ceritaku. Sebagai mahasiswa banyak yang ku tahu. Liburan ini bukan hanya tentang agama, tapi tentang kebersamaan dan cinta. Meski kami berbeda, hati tetap satu, menghargai keberagaman yang ada. Pak Adi, aku belajar banyak tentang hidup dan makna yang sejati. Pada tanggal 28 Maret, saya memulai perjalanan pulang kampung untuk merayakan libur Idul Fitri. Meskipun saya bukan seorang Muslim, perjalanan ini bukan hanya tentang kembali ke kampung halaman, tetapi juga tentang merasakan atmosfer yang penuh dengan nuansa kebersamaan dan tradisi. Di sepanjang perjalanan, saya menyaksikan berbagai perayaan Idul Fitri mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat di desa. Tak hanya dari sisi agama, namun juga bagaimana bauran pemasaran budaya lokal turut menghidupkan suasana. Setibanya di kampung halaman, pada sore hari saya disambut oleh keramaian pasar yang penuh dengan penjual kue, makanan khas Lebaran, dan berbagai produk lokal. Di sini bauran pemasaran terlihat jelas, tidak hanya dalam produk yang dijual, namun juga dalam media yang digunakan untuk memasarkan suasana Lebaran. Lagu-lagu khas yang sering diputar di pasar, di rumah, dan bahkan di sepanjang jalan menggambarkan bagaimana elemen budaya dipakai sebagai strategi pemasaran untuk menarik perhatian konsumen dan membangun ikatan emosional.
Lagu kopi dangdut yang ceria menggema dari sebuah warung kopi yang ramai pengunjung. Lagu ini meskipun bukan tema utama Lebaran, namun mampu menciptakan atmosfer ceria dan mengundang orang untuk datang dan bersantai. Kopi dangdut menjadi semacam simbol kehidupan sehari-hari yang berfungsi sebagai daya tarik untuk mengundang konsumen agar tertarik pada produk-produk yang dijual. Sambil menikmati suasana yang nyaman dan penuh tawa. Lagu ini mengingatkan pada pentingnya hiburan sebagai bagian dari bauran pemasaran dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi konsumen. Goyang Idul Fitri di kampungku, semua orang berkumpul merayakan. Rumah terbuka, hidangan terhidang, senyum bahagia, semua bersuka. Goyang Idul Fitri di kampungku, saling memberi, saling berbagi. Goyang Idul Fitri kita bersuka. Kampungku penuh warna, penuh ceria. Tahun ini lebih istimewa. Lebaran bersama, hati bahagia. Anak-anak bermain bersama, makanan enak semua berbagi. Goyang Idul Fitri di kampungku, saling memberi, saling berbagi. Goyang Idul Fitri kita bersuka. Kampungku penuh warna, penuh ceria. Sementara itu, di sudut lain kampung, saya mendengar lagu Goyang Nasi Padang yang mengajak orang-orang untuk bersantai sambil menikmati hidangan khas Padang. Melodi yang mudah diingat dan ritme yang mengundang gerakan tubuh menjadi lagu ini sebagai sarana untuk memperkenalkan kuliner lokal dengan cara yang menyenangkan. Lagu ini juga memanfaatkan strategi pemasaran sensori, di mana musik digunakan untuk membangkitkan selera dan menciptakan pengalaman gastronomi yang tak terlupakan. Goyang ketupat, lebaran enak sekali, hidangan di meja, pasti menggoda hati, sate rendang dan kuah opor. Goyang lebaran, semua ikut makan, goyang tupat lebaran, penuh kebahagiaan, bersama keluarga, saling berbagi. Goyang ketupat lebaran, penuh kenangan, lebaran kali ini pasti tak terlupakan. Anak-anak bermain, tertawa gembira, menyambut hari penuh berkah. Tak lupa ketupat yang selalu ada, bersama keluarga penuh cinta. Goyang tupat lebaran, penuh kebahagiaan, bersama keluarga, saling berbagi. Goyang ketupat lebaran, penuh kenangan, lebaran kali ini pasti tak terlupakan. Tak jauh dari situ, di ruang keluarga, saya mendengarkan lagu Guruku Tersayang yang mengingatkan saya pada nostalgia masa kecil. Lagu ini menjadi simbol penghormatan pada guru.
meskipun tidak terkait langsung dengan Idul Fitri, tetapi tetap berperan dalam bauran pemasaran budaya, yakni mengangkat rasa hormat dan cinta terhadap pendidikan. Lagu ini dihadirkan oleh berbagai media sebagai upaya untuk mengenalkan nilai-nilai positif dan menciptakan ikatan emosional yang mendalam dengan pendengar. Dosenku tersayang, Pak Adi yang hebat, kau selalu memberikan ilmu yang bermanfaat. Dengan sabar dan penuh perhatian bimbing kami menuju kesuksesan. Pak Adi, kau dosen yang hebat, selalu hadir dengan penuh semangat mengajar kami. Dengan penuh cinta kami bangga punya dosen seperti kamu. Bukan hanya di kelas, tapi juga di luar, kau memberi contoh dengan tindakan yang nyata. Membimbing kami dengan tulus hati menjadi inspirasi bagi kami semua. Pak Adi, kau dosen yang hebat, selalu hadir dengan penuh semangat mengajarkan kami dengan penuh cinta. Kami bangga punya dosen seperti kamu. Banyak ilmu yang kami dapatkan dari dosen yang penuh dedikasi. Pak Adi, kau adalah teladan yang selalu menginspirasikan kami. Pak Adi, kau dosen yang hebat, selalu hadir dengan penuh semangat mengajarkan kami. Dengan penuh cinta kami bangga punya dosen seperti kamu. Dosenku tersayang, Pak Adi yang hebat, kami tak akan pernah lupa jasamu yang besar. Lagu Ayah Ibu juga turut hadir mengiringi malam, mengingatkan saya pada nilai kekeluargaan yang begitu kental. Di sini bauran pemasaran tidak hanya berfokus pada produk fisik, tetapi juga pada nilai-nilai yang menjadi bagian dari tradisi. Dalam hal ini, pemasaran yang melibatkan nilai-nilai emosional dan moral keluarga seperti ayah ibu memiliki dampak yang mendalam bagi pendengarnya dan menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat. Ayah, kau pahlawanku, dengan segala usaha dan cinta mengajarkanku tentang hidup. Kau sabar mengasuhku tanpa lelah. Ya kau pahlawanku, ibu, aku sayang padamu. Kau sang sabar penuh kasih sayang, membimbingku sepanjang hidupku. Ibu, kau yang selalu ada di setiap langkahku, di setiap waktu, menguatkan hati, memberi harapan, cinta dan kasihmu tak
diriku. Aku sayang padamu, kau yang sabar, penuh kasih sayang, membimbingku sepanjang hidupku. Tugasmu yang mulia tak terhitung, kau berikan semuanya tanpa pamrih. Ayah ibu, aku berjanji. Suatu saat nanti akan ku gantikan tugasmu. Saya kau pahlawanku, ibu kau sayang padaku. Kau yang sabar, penuh kasih sayang, membimbingku sepanjang hidupku. Pada malam terakhir di kampung, sebuah kejutan datang dari lagu Cinta Luar Biasa yang dipopulerkan oleh Siti Nurhaliza. Lagu ini memberikan nuansa romantis dan penuh harapan yang menghubungkan saya dengan perasaan cinta dan kebersamaan yang universal. Sebuah contoh bagaimana musik sebagai bagian dari bauran pemasaran budaya mampu menyentuh banyak kalangan, menciptakan perasaan yang sama meskipun dalam konteks yang berbeda. Bauran pemasaran ini menggambarkan bagaimana budaya lokal dan media digunakan dengan sangat efektif untuk membangun ikatan emosional, meningkatkan daya tarik produk, dan menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap individu yang merasakannya. Semua ini bukan hanya tentang menjual barang, tetapi lebih kepada menciptakan pengalaman yang memuaskan, baik melalui rasa kenangan atau perasaan cinta yang universal. Pemasaran bukan hal yang biasa, menggabungkan budaya dan strategi. Ada produk, ada barang, ada tempat, juga promosi yang tepat di hati. Bauran pemasaran budaya tak sekadar jualan, menghargai nilai penuh makna dan kearifan lokal pahami pasar. Dengan hati yang terbuka, menawarkan produk yang disukai banyak orang. Dengan budaya yang kental kita bicara, menciptakan produk yang dapat dijual. Pada waktu yang pas jadi kunci, menjadi bagian dari budaya negeri. Bauran pemasaran budaya tak sekadar jual, menghargai nilai. Memaknai kearifan, pahami pasar dengan hati yang terbuka, menawarkan produk yang disukai banyak orang, tak hanya produk yang kita jual. Tapi juga cerita dan nilai hidup dalam setiap langkah dan setiap kata. Pemasaran juga menciptakan ikatan. Setelah menikmati suasana pasar yang penuh dengan warna dan lagu-lagu khas Lebaran, saya melanjutkan perjalanan ke rumah teman-teman lama saya. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat saya hargai, dan meskipun saya bukan seorang Muslim, perasaan, kebersamaan, dan saling menghormati sudah sangat kuat di antara kami. Ini adalah saat yang tepat untuk melakukan silaturahmi, mempererat hubungan, dan merayakan kebersamaan di tengah-tengah perayaan Idul Fitri. Setibanya di rumah teman-teman, saya disambut dengan hangat.
Mereka mengenakan pakaian baru khas Lebaran dan suasana rumah dipenuhi dengan aroma ketupat dan opor ayam yang menggoda selera. Tak lama setelah itu, sebuah perbincangan santai dimulai. Meski berbeda keyakinan, kami berbicara dengan penuh rasa hormat dan saling memahami, menikmati momen kebersamaan yang jarang terjadi di tengah kesibukan masing-masing. Dalam momen-momen seperti ini, saya merasa penting untuk tidak hanya menghormati agama mereka, tetapi juga untuk merayakan keragaman yang ada. Di tengah obrolan itu, lagu Kopi Dangdut yang familiar mulai terdengar dari radio, disertai dengan tawa ceria teman-teman yang tampaknya sudah terbiasa menikmati lagu tersebut di setiap pertemuan santai. Lagu ini meskipun bukan lagu religius, tetap memiliki tempat khusus dalam kebersamaan mereka. Dalam hal ini, musik berfungsi sebagai alat untuk mempermudah komunikasi dan menciptakan kenyamanan bagi siapapun, tanpa melihat latar belakang agama atau budaya. Bahkan meskipun saya bukan seorang muslim, saya bisa merasakan bagaimana musik ini menciptakan kedekatan emosional antara kami. Tidak lama kemudian, kami mulai berbicara tentang rencana masa depan dan mengingat masa lalu lagu Guruku Tersayang yang lembut menggalun di radio, mengingatkan kami pada guru-guru yang telah membentuk karakter kami sejak kecil. Di sini silaturahmi kami bukan hanya tentang berbagai cerita, tetapi juga menghargai nilai-nilai pendidikan dan kebersamaan yang ditanamkan dalam diri setiap individu. Lagu ini menjadi semacam penghormatan terhadap para pendidik dan juga tentang bagaimana kita saling mendukung untuk tumbuh bersama. Dosenku tersayang, Pak Adi yang hebat, kau selalu memberikan ilmu yang bermanfaat. Dengan sabar dan penuh perhatian bimbing kami menuju kesuksesan. Pak Adi, kau dosen yang hebat, selalu hadir dengan penuh semangat mengajar kami. Dengan penuh cinta kami bangga punya dosen seperti kamu. Bukan hanya di kelas, tapi juga di luar, kau memberi contoh dengan tindakan yang nyata. Membimbing kami dengan tulus hati, menjadi inspirasi bagi kami semua. Pak Adi, kau dosen yang hebat, selalu hadir dengan penuh semangat, mengajarkan kami dengan penuh cinta. Kami bangga punya dosen seperti kamu. Banyak ilmu yang kami dapatkan dari dosen yang penuh dedikasi. Pak Adi, kau adalah teladan yang selalu menginspirasikan kami. Pak Adi, kau dosen yang hebat, selalu hadir dengan penuh semangat mengajarkan kami. Dengan penuh cinta kami bangga punya dosen seperti kamu. Dosenku tersayang, Pak Adi yang hebat, kami tak akan pernah lupa jasamu yang besar.
Pada saat yang bersamaan, ayah ibu pun diputar, dan saya bisa melihat bahwa semua orang di ruangan itu merasa terhubung dengan nilai kekeluargaan yang terkandung dalam lagu tersebut. Ini adalah momen di mana saya bisa merasakan betapa dalamnya nilai-nilai keluarga di dalam kehidupan mereka. Tentu saja, meskipun saya tidak merayakan Idul Fitri, perasaan kasih sayang dan saling mendukung di antara teman-teman Muslim, saya memberikan saya pengalaman emosional yang mendalam. Seolah-olah kami berbagai lebih dari sekadar perayaan, tetapi juga ikatan yang lebih universal. Ayah, kau pahlawanku, dengan segala usaha dan cinta, mengajarkanku tentang hidup. Kau sabar mengasuhku tanpa lelah. Ya pahlawanku, ibu, aku sayang padamu. Kau sang sabar penuh kasih sayang, membimbingku sepanjang hidupku. Ibu, kau yang selalu ada di setiap langkahku, di setiap waktu, menguatkan hati, memberi harapan, cinta dan kasihmu tak terhitung banyaknya. Ayah, kau pahlawanku, ibuku, aku sayang padamu. Kau yang sabar penuh kasih sayang, membimbingku sepanjang hidupku. Tugasmu yang mulia tak terhitung, kau berikan semuanya tanpa pamrih. Ayah ibu, aku berjanji suatu saat nanti akan ku gantikan tugasmu. Saya kau pahlawanku, ibu, kau sayang padaku. Kau yang sabar, penuh kasih sayang, membimbingku sepanjang hidupku. Ketika suasana semakin hangat dan kami mulai menikmati hidangan khas Lebaran, tiba-tiba lagu Cinta Luar Biasa milik Siti Nurhaliza diputar, menciptakan momen yang lebih romantis dan penuh harapan. Lagu ini dengan lirik yang penuh makna membuat kami semua semakin merasakan betapa luar biasanya cinta dan dalam kehidupan ini. Tak hanya dalam hubungan keluarga, tetapi juga dalam persahabatan yang saling menghargai. Bahkan saya merasakan bahwa pertemuan ini, meskipun sederhana, telah membangun fondasi emosional yang kuat di antara kami, mengingatkan bahwa cinta itu memang luar biasa, apapun latar belakang agama atau budaya yang ada. Bauran pemasaran budaya yang dipengaruhi oleh musik dan lagu-lagu ini memperlihatkan bagaimana media dan hiburan dapat menjadi penghubung emosional antara berbagai individu yang berbeda latar belakang tanpa mengurangi rasa saling menghormati.
Musik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan, menciptakan pengalaman yang menggugah, dan mengingatkan kita akan nilai-nilai yang lebih besar yang ada di balik setiap perayaan. Terima kasih dosenku, Pak Adi, kau telah memberiku ilmu yang berharga. Dengan sabar dan penuh dedikasi, membimbing kami menuju cita-cita. Terima kasih dosenku, Pak Adi. Kau ajarkan kami dengan hati yang tulus, ilmu yang kau beri tak ternilai harganya. Kami bangga menjadi muridmu. Di setiap pelajaran kau beri inspirasi, buka pikiran, memberi harapan.